Jadi teman-teman kalau menonton video, anggap itu adalah obat ya, obat yang bisa mengobati penyakit kita. Jadi kalau menonton ya harus sampai full supaya pengobatan kita itu maksimal. Oke ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Surya, dan tentunya masih di channel Surya CS. Masih di pembahasan yang sama, tentunya seputaran asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tentunya doa terbaik ya buat Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di mana saja, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Salam sehat ya dari saya. Semoga semuanya hari ini kondisinya semakin membaik dan makin sehat. Sehat jiwa, sehat raga. Oke, kali ini saya mau membahas seputaran takut mati ya. Masih sensasi dari asam lambung yang tentunya kesehariannya itu cuman takut M. Jadi apapun sensasi yang disebabkan oleh asam lambung itu dominan kita pasti takut M. Seperti yang saya alami dulu juga seperti itu ya. Jadi sedikit sensasi aja itu rasa takut M itu pasti muncul. Demikian juga mungkin teman-teman yang sekarang lagi masih dalam proses penyembuhan, kemungkinan besar teman-teman juga sama persis yang saya rasakan dulu. Sebenarnya rasa takut M ini bisa diatasi dengan terapi mandiri ya. Terapi mandiri yang saya maksud di sini yaitu olah nafas, olah pikir. Dan itu yang bisa mengobati cuman kita sendiri, bukan orang lain ya. Orang lain itu cuman memberi saran ataupun memberi masukan-masukan gitu ya, dan membantu supaya bisa mengobati sendiri gitu. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya obatnya itu cuman ada pada diri kita sendiri. Nah, dulu juga saya seperti itu. Ketika saya merasa yang namanya takut M gitu, yang orang lain itu cuman bisanya cuma nemani gitu ya, misalnya pasangan gitu ya, istri atau anak-anak gitu, dia tuh cuman bisa nemani, dan secara tidak langsung juga yang bisa mengobati itu cuman kita sendiri gitu. Jadi apa tipsnya itu? Kalau saya, yang saya lakukan dulu, saya coba menenangkan diri dengan bantuannya itu cuman minum air hangat. Terus oke ya, dilanjut saya ambil rokok dulu. Rokok terus sama ambil kopi. Kebetulan saya tadi tuh habis nyemprot terong, dan sekarang lagi istirahat. Koreknya hilang, ambil korek dulu. Sempat error tadi kameranya ya, jadi saya sekalian ambil kopi dan juga rokok. Ngerokok lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tuh kalau masih masih sementara proses penyembuhan, rokoknya dihindari dulu, berhenti dulu merokok. Saya dulu berhenti merokok ya, sebenarnya sudah senang saya berhenti merokok. Tahu-taunya waktu sudah sembuh, ngumpul teman pas lebaran juga kebetulan ya, jadi pengen ngerokok lagi. Wah, ini susah. Terus ngerokoknya itu keterusan malah sampai sekarang. Tapi alhamdulillah malah makin kesini makin sehat dan makin tenang pikirannya. Apalagi kalau
Saya itu kan kerjanya di depan komputer, jadi kalau nggak ngerokok malah apa ya, kurang kurang berproduksi, tidak produktif. Kalau ada yang bisa ngerokok sambil kerja, inspirasinya itu lebih jauh. Panas sih ini, panas. Terus lah, di sini aja sambil panas-panasan. Oke, lanjut ya, pembahasannya masih seputaran takut M. Jadi sebenarnya intinya ya teman-teman, ketika melihat video saya ini, teman-teman tuh nggak usah khawatir lagi ya. Saya juga dulu takut, yang namanya takut M, takut meninggal gitu ya. Itu sudah otomatis sebenarnya. Kemungkinan sudah otomatis, misalnya kita tuh lagi sakit lambung gitu. Lambung kita lagi bermasalah, itu kemungkinan sudah otomatis ya yang namanya takut M, terus panik, was-was, takut kemana-mana setiap hari, itu kemungkinan sudah otomatis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Buktinya alhamdulillah itu saya tuh masih sehat ya sekarang ya, sampai sekarang masih sehat. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Dan apa namanya, teman-teman bisa lihat saya sampai saat ini masih sehat, alhamdulillah ya. Jadi jangan cuman menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan, dan ini juga pengalaman saya, murni pengalaman pribadi saya ya, juga pengalaman-pengalaman dari para mentor yang saya sampaikan itu, dan itu manfaatnya sangat besar sekali untuk penyembuhan yang namanya asam lambung dan kecemasan berlebih itu. Cuman ya memang teman-teman itu harus sadar, harus sabar, terus jangan lupa bersyukur ya, seperti yang saya sampaikan di video kemarin ya. Video kemarin itu sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu, cuman baru tadi malam saya upload, karena dulu itu saya belum punya channel YouTube, dan bulan 11 kemarin saya putuskan untuk membuat channel baru, dan saya khususkan untuk berbagi masalah penanganan dan pengalaman saya terkait menghadapi ya, gejala yang ditimbulkan dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah, saya taunya ini penyakit itu adalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu ya dari mentor-mentor di YouTube ya. Kalau penjelasan dari dokter yang saya datangi di daerah saya itu, saya nggak didiagnosa seperti itu ya. Cuman memang di dokter umum dulu saya diarahkan ke psikiater, cuman saya nggak datang ke sana karena kebetulan tempatnya juga jauh dari tempat tinggal saya, sekitar 4-5 jam lah kalau ditempuh perjalanannya. Jadi saya memutuskan untuk tetap di rumah dan mengobati secara medis, dan terus saya juga minum obat-obat herbal dan ramuan-ramuan, terus dibantu dengan menonton video dari para mentor, itu sudah menjadi obat. Jadi teman-teman kalau menonton video, anggap itu adalah obat ya, obat yang bisa mengobati penyakit kita. Jadi kalau menonton ya harus sampai full supaya pengobatan kita itu maksimal. Oke ya, demikian intinya sudah saya sampaikan. Intinya nggak usah dikhawatirkan ya, itu memang gejala yang disebabkan dari asam lambung itu, yang namanya takut M itu sudah pasti. Dan sebenarnya kalau mati pun kita ya, kalau memang sudah ajalnya, jadi apa ya, kita pasrah saja, kita ikhlas, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya doakan semoga teman-teman semua itu lekas membaik dan sehat kembali, pulih seperti biasa, seperti sedia kala, bisa beraktivitas normal ya, insya Allah, amin. Oke, jadi itu tadi pesan dari saya. Kalau teman-teman minum obat
harus dihabiskan. Jadi kalau menonton, anggaplah ini adalah obat ya, dan nontonnya harus sampai full. Oke, supaya teman-teman itu paham. Oke, demikian ya, mungkin sudah panas sekali dan saya juga harus pulang. Habiskan kopi dulu baru pulang. Mau nyemprot lagi sudah panas, saya harus pulang, sudah siang ya, sudah terik. Oke, akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Bila